Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok sangat meningkatkan kekuatan militernya. Rudal hipersonik dikenal karena kecepatan dan kemampuan siluman ini yang dulu dianggap mustahil, menunjukkan bahwa Tiongkok kini menjadi pemimpin di bidang ini, melampaui Amerika Serikat, yang telah berjuang mengatasi masalah termal dalam pengujian kendaraan hipersoniknya. Uji coba terbaru oleh militer Tiongkok menunjukkan bahwa material permukaan ultratipis baru efektif untuk pesawat hipersonik canggih. Material ini dapat menangkap gelombang kejut selama penerbangan untuk meningkatkan daya angkat, sehingga meningkatkan kinerja pesawat. Yang membedakan material ini adalah kemampuannya untuk bertahan dalam suhu yang sangat tinggi selama penerbangan jarak jauh, sehingga menantang keyakinan bahwa tidak ada material yang dapat bertahan dalam kondisi sulit perjalanan hipersonik. Pada kecepatan ini, udara di sekitar pesawat cukup panas untuk merusaknya, tetapi material inovatif ini tidak hanya melindungi permukaan, tetapi juga menjaga bagian dalam tetap dingin, dan memungkinkan sistem komunikasi nirkabel berfungsi tanpa gangguan. Ini adalah kemajuan besar yang memperluas batasan dari apa yang sebelumnya dianggap mungkin, membuka jalan bagi pesawat yang dapat bertahan dalam kondisi ekstrim, sambil memastikan komunikasi yang lancar. Prestasi Tiongkok telah meningkatkan standar dalam teknologi hipersonik, dan membuka kemungkinan baru dalam penerbangan dan pertahanan dunia. Material perlindungan termal yang diciptakan oleh ilmuwan Tiongkok dapat menghasilkan generasi baru senjata hipersonik yang dapat digunakan kembali, yang akan dapat terbang lebih cepat dan lebih jauh sambil mengatasi kesulitan penerbangan tradisional, dan mempertahankan standar kinerja dan keselamatan yang tinggi. Tiongkok telah mengambil langkah besar dalam mengembangkan teknologi hipersonik, yang mengubah masa depan penerbangan dan pertahanan dunia. Sebuah tim peneliti dari Akademi Aerodinamika Dirgantara Tiongkok telah memasuki tahap baru dan menantang dalam perlombaan ini. Tidak seperti sebelumnya, ketika penerbangan hipersonik dan rudal balistik hanya berlangsung beberapa menit, tujuannya sekarang adalah untuk menciptakan senjata hipersonik yang dapat terbang sejauh pesawat jet tradisional. Biasanya, rudal dan kendaraan hipersonik beroperasi dalam waktu singkat karena masalah suhu dan material. Fokus telah bergeser ke pengembangan senjata yang dapat bertahan dalam penerbangan yang berlangsung beberapa jam. Hal ini menghadirkan kesulitan besar bagi para ilmuwan dan insinyur terkait suhu tinggi dan daya tahan material dalam kondisi ekstrim. Sementara itu, Amerika Serikat, setelah menghadapi masalah material yang sulit menghentikan sementara proyek hipersoniknya, memulai kembali programnya. Namun, mengelola efek suhu tetap menjadi kesulitan terbesar bagi pengembang senjata hipersonik Amerika. Kemampuan untuk menahan panas ekstrim selama penerbangan hipersonik yang panjang belum tercapai, memperlambat kemajuan teknologi penting ini. Persaingan dunia untuk teknologi hipersonik dapat dilihat sebagai perjuangan untuk menguasai panas ekstrim. Setiap negara bekerja keras untuk menembus penghalang ini. Setelah masalah penanganan suhu ekstrim teratasi, kekuatan militer akan meningkat pesat, dan penerbangan sipil akan memasuki fase baru. Kemampuan terbang dengan kecepatan hipersonik dalam waktu lama akan mengubah cara kita bepergian di udara, meningkatkan kecepatan dan daya tahan kendaraan sekaligus menciptakan kemungkinan baru untuk perjalanan udara dunia. Jika terobosan dalam teknologi termal terjadi, hal itu akan menandai kemajuan besar di sektor militer, dan membawa perubahan revolusioner pada penerbangan sipil. Pesawat hipersonik yang dapat terbang dalam durasi lama akan mendefinisikan ulang kecepatan, daya tahan, dan pergerakan manusia di langit. Sementara itu, Amerika Serikat masih menghadapi tantangan dasar dalam teknologi penerbangan hipersonik.
Sebaliknya, Tiongkok telah melewati tahap awal dan berhasil menyebarkan rudal hipersonik di militernya. Rudal ini akan secara akurat mengenai target bergerak dari jarak jauh, yang menyoroti keunggulan strategis Tiongkok dalam mengembangkan teknologi hipersonik. Tiongkok juga berencana untuk menciptakan platform hipersonik jarak jauh yang dapat digunakan kembali, yang akan berdampak besar pada industri dan masyarakat. Bagian penting dari kemajuan teknologi ini adalah manajemen termal. Kendala besar dalam mencapai tujuan ambisius ini adalah bahwa beberapa platform hipersonik Cina harus terbang selama lebih dari 3.000 detik, dalam kondisi di mana suhu permukaan perangkat dapat mencapai 3.000 derajat Celcius. Hal ini tidak hanya keharusan menjaga permukaan perangkat tetap kuat, tetapi juga mengelola reaksi kimia kompleks antara molekul udara dan bahan peralatan terbang. Bayangkan masa depan di mana teknologi hipersonik dapat dengan mudah beralih antara pengawasan militer, perjalanan komersial, dan layanan darurat. Untuk mewujudkannya, teknologi baru harus dikembangkan untuk menyeimbangkan suhu ekstrim dengan durasi penerbangan yang panjang. Kemajuan ini akan mengubah perspektif kita tentang perjalanan udara dan keamanan global, karena teknologi hipersonik menawarkan kemungkinan baru. Sebuah tim peneliti hipersonik Tiongkok merahasiakan rincian terobosan mereka, tetapi telah menyarankan beberapa solusi potensial untuk mengatasi tantangan suhu dan kecepatan tinggi. Ini termasuk teknik seperti memoles permukaan dengan bahan seperti niobium dan malanum, untuk mencegah kerusakan termal atau mendesain ulang sistem untuk mengurangi berat, dan mengubah panas berlebih menjadi daya dorong menggunakan media cair. Teknologi ini berada dalam fase pengembangan lanjutan dan akan segera beroperasi di Tiongkok. Istilah penerbangan hipersonik berasal dari Kanan Zuan, seorang ilmuwan Tiongkok terkemuka, yang memberikan kontribusi penting di laboratorium propulsi jet yang terkenal di Amerika, sebelum kembali ke Tiongkok untuk memimpin program rudal nasional. Metode inovatifnya untuk mengatasi kesulitan termal dalam teknologi hipersonik membuka jalan bagi kemajuan besar dalam desain perlindungan termal aktif, karena kesulitan ilmiah ditangani bersama di berbagai sektor akademis dan industri. Tiongkok kini telah melampaui Amerika Serikat dalam uji terbang hipersonik, menunjukkan dedikasinya yang kuat untuk memajukan teknologi dan menjelajahi wilayah-wilayah baru. Kemajuan ini disebabkan oleh kolaborasi ilmiah yang inovatif dan visi jangka panjang, mengubah apa yang dulunya tampak mustahil menjadi kenyataan. Tiongkok bergerak maju dengan cepat, dan kemajuan dalam teknologi hipersonik akan mengubah dinamika kekuatan dunia. Pada tahun 2021, dunia dibuat takjub ketika Tiongkok menyelesaikan penerbangan hipersonik mengelilingi bumi, menantang hukum fisika yang telah ditetapkan. Peristiwa ini menyoroti langkah besar Tiongkok dalam penelitian dan pengembangan hipersonik, dengan banyaknya uji coba yang berhasil dan jangkauan rudal hipersonik yang semakin jauh. Kepemimpinan Tiongkok di bidang ini menimbulkan kekhawatiran dunia tentang teknologi yang dirahasiakan dan implikasinya. Negara ini hampir mencapai terobosan yang tidak hanya akan meningkatkan kemampuan militer, tetapi juga mengarah pada penggunaan sipil yang canggih. Penciptaan platform hipersonik jarak jauh yang dapat digunakan kembali merupakan titik balik penting, yang memungkinkan misi pengintaian cepat, respons darurat, dan kemungkinan perjalanan udara berkecepatan tinggi di masa depan. Tiongkok tengah membuat kemajuan besar dalam teknologi hipersonik, yang dapat menyebabkan perubahan besar dalam pertahanan dan penerbangan. Pengujian material permukaan baru yang berhasil untuk kendaraan hipersonik membawa Tiongkok lebih dekat ke era baru dalam penerbangan, di mana kecepatan, daya tahan,
dan kemampuan strategis sedang didefinisikan ulang. Pengembangan rudal hipersonik Tiongkok yang cepat dan fokusnya pada inovasi teknologi telah menjadikannya sebagai pemimpin dalam bidang ini. Selain itu, teknologi hipersonik memiliki potensi manfaat untuk penggunaan sipil, menciptakan platform baru yang akan mengubah situasi dunia. Perpaduan teknologi militer dan sipil dalam hipersonik menyoroti semangat inovatif Tiongkok dan memamerkan kemajuannya dalam teknologi luar angkasa. Karena Tiongkok terus unggul dalam bidang ini, Tiongkok tidak hanya memimpin perlombaan teknologi dunia, tetapi juga mengubah cara dunia memandang penerbangan dan pertahanan. Dengan mengatasi kesulitan yang terkait dengan suhu ekstrim dan kecepatan tinggi, kendaraan hipersonik akan menjadi hal yang umum, membuka kemungkinan baru untuk aplikasi militer dan sipil. Oleh karena itu, kemajuan Tiongkok dalam teknologi hipersonik tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam penerbangan, tetapi juga perubahan dalam dinamika kekuatan dunia. Seiring kemajuan yang besar yang dicapai negara ini, masyarakat dunia harus menyadari dampak dari teknologi ini, mulai dari perjalanan udara hipersonik hingga perubahan taktik militer. Tiongkok tidak hanya mempertahankan posisi teratasnya, tetapi juga meningkatkan perannya sebagai pemimpin dalam teknologi canggih. Terima kasih telah mengikuti inovasi terbaru. Kami memberi Anda informasi terbaru tentang terobosan teknologi terbaru dari Tiongkok. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penemuan baru dan kemajuan masa depan, silakan sukai channel ini dan aktifkan notifikasi, agar Anda tidak melewatkan informasi terbaru. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Setiap pendapat memberikan perspektif baru tentang perubahan besar dalam teknologi.